Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk memperkenalkan diri saya, mulai dari tempat tanggal lahir, nama, serta hobi, klub-klub dan kekurangan, dan segala aspek yang memengaruhi oleh biodata saya. Yang pertama, nama saya adalah Muhammad Radika Bahtiar Briliana Hudam, bisa dipanggil dengan nama Dika. Saya lahir di Pasuruan 15 Juli 2004. Terus lagi, asal sekolah saya itu, saya kebetulan juga anak pindahan dari SMA UBB Amantul Umah di Pacet. Yang keempat itu, saya akan memberitahu hobi saya, yaitu bermain gitar. Dan masuk ke konteks nomor 2, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya mungkin ini seharusnya diucapkan oleh orang lain ya, tapi karena dari segala aspek mereka yang dapat menilai saya. Tapi kalau saya secara pribadi, mungkin saya akan memikirkan bahwa kelebihan saya adalah kespontanitasan saya dalam membaca suatu masalah, atau bisa dibilang dengan spontan dalam mengambil solusi atau masalah-masalah yang diberikan kepada saya secara langsung bisa menjawabnya, dengan walaupun mungkin tidak menyelesaikan masalah untuk pada saat itu juga, tapi minimal masih bisa untuk diberikan sebuah masalah itu dengan jawaban saya yang masih spontan itu. Otomatis yang namanya spontan jelasnya bersifat sementara, enggak, dan bukan bukan ide yang matang, mungkin hanya sekedar untuk dapat menghandle masalah itu sementara. Tapi untuk kedepannya kita bisa memikirkan lagi ide-ide yang akan apa istilahnya ya, ide-ide yang akan kita kembangkan dari ide-ide yang berasal dari kespontanitasan saya. Kalau dari kekurangan, kalau saya sendiri melihat diri saya sendiri adalah kekurangan saya adalah terlalu ambisius ya, yang memang yang kadang-kadang memang sangat mempengaruhi kinerja saya dalam belajar, dalam kegiatan sehari-hari yang sifatnya membangun diri saya. Itu saya kadang-kadang terlalu ambisius, yang memang kadang rentetannya itu sampai mengakibatkan kesehatan saya terganggu, mulai dari kesehatan secara fisik maupun mental ya, dan lain sebagainya. Dan hal ini, keambisiusan saya ini, saya juga mulai belajar untuk menguranginya sedikit demi sedikit, walaupun enggak sepenuhnya hilang. Paling enggak secara proses itu nanti, secara proses saya ke depannya, saya akan dan masih akan terus belajar untuk menyeimbangkan antara sifat ambisius saya dan sifat santai saya. Jadi tidak ada porsi yang berlebihan di antara kedua sifat ini. Jadi karena balik lagi, sesuatu yang berlebihan tidak baik, dan kalau terlalu ambisius ya memang nggak baik, terlalu santai juga memang nggak baik. Itu saya dari sekarang mulai belajar lagi untuk mengurangi sifat ambisius saya yang memang kadang-kadang memang over, untuk minimal membalancekan semua itulah. Itu mungkin salah satunya dari kekurangan saya. Yang ke poin ketiga adalah dari aspek apa yang saya ketahui tentang MAB. Apa yang saya ketahui tentang MAB Bilingual adalah sekolah yang memang memfasilitasi kita semua murid-murid dengan kurikulum yang mereka berikan. Misalnya kan di MAB Bilingual ini terdapat 2 kurikulum, yang memang kurikulum Indonesia, kurikulum nasional. Yang kedua memang kurikulum Cambridge. Nah, yang saya ketahui dari MAB Bilingual adalah sekolah yang memfasilitasi kita semua dari segi bahasa dan kurikulum, sehingga para siswa-siswanya ini memiliki dua kurikulum yang berbeda, yang memang secara pengetahuan mereka bisa lebih luas dalam berwawasan, karena mereka telah dibekali oleh dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge itu sendiri, yang memang secara sehari-hari, secara saya pribadi ya, memang selalu diterapkan dalam setiap soal-soal yang diberikan, mulai dari
soal apa aja itu semua universal, termasuk agama, sains, ataupun bahasa, semua itu pasti ada aspek-aspek unsur bahasa Inggrisnya dalam memberikan dalam soal-soalnya, sehingga kita sebagai siswa dipaksa mau nggak mau untuk bisa berinovasi dan menjawab soal-soal bahasa Inggris atau soal-soal bahasa Indonesia yang terutama saya fokuskan ini bahasa Inggris, untuk bisa mencari ide-ide kita sendiri dan melatih kosakata kita sendiri, terlebih lagi kosakata Inggris, sehingga dalam kehidupannya nanti ke depan kita secara fisik dan secara pembekalan dan secara ilmu sudah bisa terbekali secara matang oleh sekolah SMA bilingual ini. Dan yang terakhir adalah dari harapan saya sendiri atau apa yang saya bisa terima dari MAB ini, yaitu yang saya harapkan adalah saya bersekolah di sini untuk itu tadi, balik lagi ke poin 4 tadi, yaitu untuk dapat bisa mengembangkan skill berbahasa Inggris saya, sehingga pada saat nanti saya berhadapan di masyarakat atau memang jenjang karir saya mungkin dan saya mengamini untuk hal itu, untuk jenjang karir saya berkarir di luar negeri, terdapat sudah ada pembekalan dari awal yang memang sudah difasilitasi oleh MA bilingual ini, sehingga para murid-murid ini tidak kaget dalam bersosialisasi, khususnya untuk menghadapi masyarakat asing atau masyarakat luar negeri. Ya, ini memang sangat berhubungan ya dari poin keempat dan poin kelima, tapi mungkin itulah sedikit biografi dan kesan-kesan saya terhadap MA bilingual. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.